Oke. Saya tuh baru sadar kalau kalian pasti kesulitan kalau kalau vertikal gitu ya, pasti susah liatnya di YouTube. Jadi saya putar ke horizontal. Mohon maaf ya, itu sudah terlanjur. Oke. Tadi selain besaran jenis-jenis gerak, kita juga nanti akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Terus nanti kita akan belajar tentang 1, 2, 3, 4 usaha dan energi. Usaha dan energi. Ada yang tahu usaha itu apa? Usaha itu sebenarnya adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek, ya. Jadi seberapa besar sih gaya yang kita butuhkan untuk dapat menggerakkan seberapa besar sih gaya energi, seberapa besar gaya yang dibutuhkan untuk dapat memindahkan suatu objek pada jarak tertentu. Makanya dari situ rumusnya itu W sama dengan F dikali S. Oh, jangan sampai kebalik ya. Kalau tadi gaya berat tuh W kecil. Ini gaya berat. Kalau usaha W-nya W besar. Nah, ini usaha. F-nya masih gaya, S-nya ini jarak ya, atau jarak perpindahan, perpindahan. Nah, itu juga nanti kita akan belajar apa sih bedanya jarak sama perpindahan. Itu beda ya, jarak sama perpindahan itu juga beda. Tuh nanti kita belajar tentang usaha dan energi. Sebenarnya kaitannya banyak sama hukum Newton nanti ya. Misal contoh soal suatu gaya F sebesar 20 Newton. Ini ada gambar. Ini contoh ya. Ada benda, ada lintasan yang datar, ditarik F sama dengan 20 Newton. Ya. Lintasannya licin. Kalau lintasannya licin berarti nggak ada gaya yang berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Bekerja pada benda yang mula-mulanya diam. Nah, berapakah usaha yang dilakukan gaya jika ingin berpindah sejauh 80 cm? Berarti apanya itu? S-nya. 80 cm. Nah, kita ubah dulu satuannya, karena masih belum satuan internasional, kita ubah jadi ke meter, jadinya 0,8 meter. Terus kita tinggal masukin deh rumusnya. W sama dengan F dikali S. F-nya berapa? 20 Newton dikali 0,8 meter. Jadinya 16, satuannya apa? Joule. Nah, kayak gini ya. Tapi ini baru satu gaya. Gimana kalau misalnya ada banyak gaya? Gimana kalau misalnya lintasannya miring kayak tadi gini? Nah, itu nanti kita pelajari ya di usaha dan energi. Selain usaha dan energi, nanti kita juga akan belajar tentang mekanika. Dua benda lalu nanti akan belajar tentang gravitasi. Terus kita belajar tentang fluida. Sedikit, semoga harapannya dari ketujuh materi yang diberikan semuanya bisa tersampaikan dengan baik ya, dan sesuai dengan target gitu. Itu ringkasan terkait
materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Oh iya, nanti kita di usaha energi ini nanti kita juga akan belajar tentang energi kinetik, energi potensial, ya. Ada yang tahu rumus energi kinetik? Eka. Itu sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, V-nya ini adalah kecepatan, ya. Kalau energi potensial, intinya gini, kalau energi kinetik itu kaitannya dengan gerak benda karena ada kecepatan di situ. Kalau energi potensial itu kaitannya dengan ketinggian. Selain ketinggian, sebenarnya bukan karena ketinggian sih, sebenarnya disebabkan oleh posisi gitu. Posisi suatu benda. Jadi energi potensial itu rumusnya M G H gitu. H ini ketinggian suatu benda atau objek, satuannya meter. Height, G-nya gravitasi. Mau ngomong bahasa Inggris jadi gravitation, tapi jadi bahasa Indonesia jadi disambung-sambung jadi gravitasi. M-nya massa, ya. Begitupun ini massa, ini velocity, kecepatan. Hubungannya apa sih dengan usaha? Biasanya ini W ini nanti sama dengan delta EK. Dan sama dengan juga dengan delta EP. Kalau delta ini berarti apa? Ada apa? Ada yang berubah ya, karena ada selisih di situ. Nanti di sini yang berubah itu apa? Height-nya, ketinggiannya. Yang di sini ada yang berubah apa? Kecepatannya. Gitu. Nanti juga kita akan belajar energi mekanik, ya. Energi mekanik itu singkatnya adalah jumlah atau total dari energi potensial dan energi kinetik, ya, EM. Pasti kalian udah familiar deh dengan rumus-rumus ini. EK ditambah EP. Gitu. Satuannya apa? Satuannya Joule. Gitu. Nah, ini contoh soal misal. Sebuah alat make up bermasa 1 kg. Kita tulis dulu diketahui. Ini contoh. Diketahui sebuah benda bermasa 1 kg di atas meja dengan tinggi 0,8 meter. Ini H1 ya, 0,8 meter. Lalu benda tersebut akan memiliki energi potensial sebesar titik. Nah, berarti tinggal kita masukin. Oh, ini bukan H1 sih. Sorry. Salah pencet. Ini H aja sebenarnya. H. Jadi yang ditanya adalah energi potensial. Berapa Joule? Jawab. Nah, saya seneng nih kalau misalnya menjawab soal fisika tuh harus ada diketahui, ditanya jawab. Jadi jelas. Kalau perlu bisa digambarkan gak masalah. Jadi kenapa supaya kalian tahu, kayak gini loh. Misal misalnya gimana ya? Jadi kalian bisa menggambarkan, bisa membayangkan apa sih yang harus aku pakai rumusnya, apa sih yang harus dipakai
itu tuh jadi tergambar dengan jelas kalau misalnya kalian tulis diketahui yang ditanya apa gitu. Coba deh nanti kita latih itu, nanti kalian akan rasakan sendiri ya. Jadi kita tinggal tahu rumusnya apa tadi, W sama dengan delta EP. Sini M G H. Kenapa di sini H-nya cuma 1? Karena sebenarnya kan dia ada di atas meja. Meja ke lantai itu jaraknya jarak dari meja ke lantai itu 0,8. Nah, tapi dia dari meja ke bendanya itu 0 ya. Jadinya M-nya 1, G itu kita bulatkan 10 meter per second kuadrat. H1-nya berarti 0,8 dikurangi 0. Jadi 10 dikali 0,8 sama dengan 8 Joule. Gitu. Bisa ya? Saya harap bisa sih. Ini gampang banget. Oke. Selanjutnya di sini kita akan bahas materi pertama. Kita mau bahas materi pertama. Sebentar ya. Oke, ya sebentar. Apa ini? Oh iya, terus ini gimana? Sama mau minta tanda tangannya. Sebentar. Ini suratnya diapain? Saya simpan apa gimana? Iya, kata Oh iya. Di mana? ada namanya. Di sini ya? Iya, ya.